Allah Azza wa Jalla berkalam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan saum. Yang dimaksud adalah saum di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana yang diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Nah, Allah Azza wa Jalla mensyariatkan saum pada orang-orang yang beriman, tujuannya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mendengar kata la'allakum tattaqun, bagi orang-orang yang beriman ini, ia bergembira dengan ini. Mengapa? Karena kunci kemuliaan seseorang di sisi Allah Azza wa Jalla adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan inilah tujuan terbesar dari disyariatkannya saum. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, wa idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu. Apabila kalian mendengar Allah Azza wa Jalla berkalam, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'iha sam'aka, maka pasanglah pendengaran. Saur urang Sunda teh mah sing curing hat. Jadi ketika kita diseru, maka pasanglah pendengaran kita. Mengapa? Pertama, kata beliau, fa innahu khairun yu'maru bihi. Karena sesungguhnya selalu ada kebaikan dari setiap yang diperintahkan. Yang kedua, au syarrun yunha anhu. Ada keburukan dari setiap yang dilarang. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali karena ada kebaikan di dalamnya, dan Allah tidak melarang sesuatu kecuali karena ada keburukan di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan saum di ayat ini. Maka kita akan mendapati banyak kebaikan dari syariat saum ini. Dan kebaikan yang tertinggi dari syariat saum ini menghantarkan kita pada maqam taqwa. Puncak karir, kalau pakai istilah orang kerja ya, puncak karir bagi orang-orang yang beriman itu maqam taqwa. Sehingga ketika ada satu amalan yang menghantarkan ia pada maqam taqwa, dia bergembira dengan itu. Pertanyaannya jemaah sekalian, bukankah amalan-amalan lain pun menghantarkan kita pada takwa? Salat menghantarkan kita pada maqam takwa. Zakat menghantarkan kita pada maqam takwa. Haji menghantarkan kita pada maqam takwa. Lalu ada apa dengan saum ini? Mengapa secara takhasus Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut la'allakum tattaqun? Nah, ini salah satunya yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kata beliau, fa innas siyama min akbari asbabit taqwa. Karena sesungguhnya saum itu sebab terbesar yang menghantarkan pada ketakwaan. Fa innas siyam
min akbari asbabit taqwa. Dikuatkan oleh Ibnul Jauzi dalam Zadul Masih. Kata beliau, li'anna siyam wasilatun ila tuqa. Sesungguhnya saum itu jalan untuk menggapai takwa. Benar, amalan-amalan yang lain pun menghantarkan kita pada maqam takwa. Tapi dibandingkan dengan amalan-amalan lainnya, maka saum ini amalan yang terbesar yang menghantarkan kita pada maqam takwa. Sehingga ketika kita mengikuti kegiatan saum ini, menghidupkan hari-hari di bulan Ramadan ini, maka peluang kita untuk mendapatkan medali takwa ini besar dibandingkan dengan amalan-amalan lain. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. Sekarang mari kita kaji apa yang diungkapkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dengan fa inna siyam min akbari asbabit taqwa. Saum sebagai sebab terbesar yang menghantarkan pada ketakwaan. Kita urai satu persatu. Pertama, an-shaim, sesungguhnya orang yang melaksanakan saum, yatruku ma harramallahu alaihi, dia meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, minal akli wasyarabi wal jima' wa nahwiha, makan, minum, jima' dan yang sepertinya, yang allati tamilu ilaiha nafsuhu, yang jiwanya cenderung padanya. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin ini bagian dari kebutuhan primer kita, kebutuhan pokok kita. Tapi kita mau, kita rela, kita berlapang dada untuk meninggalkan itu, meninggalkan semua itu, meninggalkan apa-apa yang disukai oleh jiwa kita, mutaqarriban bidzalik ilallah. Semua itu kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka ketundukan kita kepada Allah, arajian bitarkiha sawabahu. Kita mengharapkan pahala dari Allah dengan itu. Fahadza minat taqwa. Nah, ketika seseorang meninggalkan sesuatu, wujud ketaatan ia terhadap perintah Allah, itulah yang disebut dengan takwa. Maka yang pertama, ketika kita melaksanakan saum di bulan Ramadan ini, kita dilatih, kita dididik menjadi orang yang loyal terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian, takwa itu kan imtitsalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Mentaati perintah, maksudnya perintah untuk mengerjakan sesuatu atau perintah untuk meninggalkan sesuatu. Mengpedah mengerjakan sesuatu, jika dibandingkan dengan meninggalkan sesuatu, berat keneh meninggalkan sesuatu. Jadi kalau bicara melaksanakan perintah dengan menjauhi larangan, itu berat menjauhi larangan. Saya ingin ambil contoh gini.
Kalau orang yang sholat, ya Pak, zakat, saum, haji, orang yang melaksanakan perintah, belum tentu meninggalkan larangan, Pak. Rasanya? Nih, orang yang suka sholat belum tentu menjauhi mabuk, judi. Kadangkala aya anu sholat osok, saum osok, sodako osok, judi resep. Sebut nata STMJ kan Pak? Ya, sholat terus maksiat jalan. Ya. Tapi kalau orang meninggalkan perintah, pasti melakukan larangan. Jadi kalau orang yang suka mabuk, suka judi, ya, suka berzina, maka hampir dipastikan dia meninggalkan perintah. Jadi lamun anu ngalaksanakan perintah mah teu acan tangtos. Ngantunkeun larangan, tapi kalau orang yang melaksanakan larangan sudah tentu dia akan meninggalkan perintah. Maka kalau dibandingkan berat mana antara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka lihat fakta ini lebih berat meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, maka ketika kita di bulan Ramadan ini meninggalkan sesuatu yang asalnya halal, makan itu kan boleh, leres teh Bu. Ya, di upamisana sasi Ramadan mapan sa dinten teh tiasa duikeun ka 3 kali 4 kali nya Bu nya. Ya memang kalau makan pokoknya mah 3 kali ya, sarapan ya Bu nya, makan pagi, makan siang, makan malam. Ngan jeda ti makan pagi ka makan siang teh pan teh penyelangna seueur. Ngabaso teh lah nya Bu nya. Nah, sesuatu yang boleh kita lakukan di bulan-bulan lainnya, di bulan Ramadan kita rela meninggalkan sesuatu yang asalnya boleh kita lakukan. Nah, jadi kalau kita ini sudah terlatih meninggalkan sesuatu yang sebetulnya boleh kalau itu dilakukan di luar Ramadan, tapi tidak boleh ketika kita melaksanakan saum di bulan Ramadan, apatah lagi untuk sesuatu yang benar-benar haram. Wa minha. Nah, di antara latihan yang kita ikuti saat kita melaksanakan saum, sehingga saum ini menjadi sebab terbesar yang menghantarkan kita pada ketakwaan, an-nasaim, sesungguhnya orang yang saum itu yudarribu nafsahu, dia melatih dirinya. Makanya Bapak Ibu, Ramadan itu diibaratkan seperti sekolah. Kita ini sedang di training, kita ini sedang dilatih, kita ini sedang dididik menjadi pribadi yang lebih baik. Salah satu di antara materi pendidikannya adalah ala muraqabatillahi ta'ala, yaitu memiliki jiwa muraqabah. Muraqabah itu kondisi jiwa yang merasa ditatap, diawasi, dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Fayatruku ma tahwa nafsuhu, kita meninggalkan apa-apa yang disukai oleh jiwa kita, ma'a qudratihi alaihi, disertai dengan kemampuan kita untuk melakukannya. Coba, kalau kita bicara, kita makan, kita minum, apa bisa kita lakukan di siang hari di bulan Ramadan? Bisa. Kalau soal bicara bisa. Tanpa sepengetahuan orang-orang yang berada di sekitar kita. Bapak nyumput nyebanya nyandak sesa sahur teh ya. Lebar cenah ya. Kita habiskan makanan itu, kita makan, kita minum tanpa sepengetahuan orang-orang, mungkin bisa kita lakukan itu.
Tapi mengapa tidak kita lakukan itu? Li'ilmihi bittila'illahi alaihi. Karena kita tahu pengawasan Allah Azza wa Jalla atas apa yang kita lakukan. Kita ini menyadari dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita senantiasa berada dalam pengawasan Allah Azza wa Jalla. Kapungkur saur nate Bapak Ibu. Ieu mah anekdot ya, anekdot. Di satu pesantren ada santri yang dianak emaskan oleh kiai. Santri-santri yang lain kan iri ya. Cenah Pak Kiai memus-mus eta deui, mus-mus eta deui. Emang kelebihanan naon sih, ada satu pintar-pintar teuing biasa wae sarua jeung urang kitu ya, kata santri yang lain. Nah, Pak Kiai ini ngerasa kayaknya santri-santri yang lain mulai iri nih, ya. Nah, kemudian Pak Kiai satu saat ngumpulin semua santri. Kumpul ke dia. Bawa ayam. Kan banyak ayam kampung ya. Bawa ayam hijauan. Sekalian jeung pesona. Santri atau kan rek pesta cenah ya. Kumpul semua. Kemudian kata Pak Kiai, pagi ini ada tugas nih untuk kalian. Tugasnya adalah kalian sembelih ayam-ayam ini di tempat di mana tidak ada satupun yang tahu atas apa yang kalian lakukan. Gimana? Paham instruksinya? Kata santri, iya, sok silakan kerjakan. Tembok. Toh santri beriratnya, nyari tempat yang sepi. Ya, nyari tempat yang asup ke kolong pan kapungkur mata asrama teh panggung, asup ke kolong, kececet pencit dirinya, berobat ke kebon, kececet pencit dirinya. Wah. Nah, sampai pada waktu yang sudah ditentukan, maka para santri itu pun berdatangan kembali dengan membawa ayam-ayam yang sudah disembelih. Ya. Tapi santri yang dianak emaskan oleh Pak Kiai ini belum datang. Udah kumpul semua, tiba-tiba datang santri ini dengan membawa ayam yang masih hidup. Aduh sing serikeun ku santri sajian teh Pak. Cenah teu bisaeun sih ya mah. Ya. Dienak emaskeun ku Pak Kiai tapi teu bisaeun mencit ge. Nah, kemudian Pak Kiai nanya sama yang lain, gimana? Kalian sudah menyembelih ayam-ayam kalian? Oh sudah Pak Kiai. Di mana mencitnya tadi? Di mencit di balik itu. Wah ramai santri. Nah kemudian santri nanya sama Kiai ini nanya sama santri yang masih membawa ayam hidup. Kalau kamu, kenapa kamu nggak menyembelih ayam ini? Kamu nggak menemukan tempatnya? Enggak Pak Kiai. Saya sudah cari ke sana kemari. Gak ada tempat yang luput dari pengawasan siapapun. Karena dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita senantiasa berada dalam pengawasan Allah Azza wa Jalla. Cek Pak Kiai teh tah ieu pangna ieu kuring merhatikan santri ieu mah karena santri ini sudah memiliki jiwa muraqabah. Kisah nyata pernah terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu mengeluarkan kebijakan. Setiap pemerah susu kambing tidak boleh mencampurkan air ke dalamnya. Jadi tekenging dicampur cair. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengumumkan itu. Maka rakyatnya pun melaksanakan. Satu ketika Umar itu lagi patroli keliling malam nih. Ya. Lalu Umar beristirahat di satu tempat. Ketika Umar beristirahat di satu tempat, dia mendengar obrolan antara seorang ibu dengan putrinya dekat dengan tempat ia beristirahat. Ibunya bilang gini, nak, campurkan air pada susu yang baru saja kita perah. Putrinya bilang, enggak bu, enggak boleh. Enggak boleh, kan khalifah enggak boleh melarang kita untuk mencampurkan air.
Cek ibu nata, lah nah ada mau apaleun atuh Umar mah lamun urang nyamporkeun cai. Padahal Umarna keur aya di dinya, Pak. Ya. Ibunya bilang, Umar itu nggak bakalan tahu kalau kita mencampurkan air pada susu yang baru saja kita pakai. Sok campur. Enggak, Bu. Campurkeun atuh da moal apaleun celam nih peraning sakitu. Ya. Kata anaknya, enggak Bu, enggak boleh, khalifah melarang. Kalau kita mencampurkan air pada susu ini, khalifah enggak bakalan tahu apa yang kita lakukan. Nah, anak ini dia menjawab gini, in kana Umar la yadri fa inna rabba Umar yadri. Jika Umar tidak tahu apa yang kita lakukan, Robnya Umar tahu apa yang kita perbuat. Ini luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu an sangat terkesan dengan omongan perempuan ini. Maka Umar pun pulang. Kemudian ia memanggil salah seorang anak laki-lakinya. Dia ceritakan bagaimana akhlak si anak ini, dan Umar bin Khattab radhiyallahu an memerintahkan anak laki-lakinya ini untuk melamar perempuan ini. Ini perempuan ini yang jadi menantunya Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan cucu dari pasangan inilah lahir Umar bin Abdul Aziz. Nah, inilah contoh dari jiwa muraqabah. Nah, inilah yang dilatih ketika kita berada di bulan Ramadan ini. Kita dididik, kita ditraining, kita dilatih menjadi orang-orang yang memiliki jiwa muraqabah. Kondisi jiwa yang merasa ditatap, diawasi, dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wa minha, dan diantara latihan-latihan yang kita ikuti di bulan Ramadan yang mengantarkan saum ini pada maqam taqwa adalah an-nasyam yudayyiku majariyas syaitan. Saum ini mempersempit gerak setan. Fa innahu yajri min ibni Adam majriyad dam. Karena sesungguhnya setan itu dia mengalir pada darah anak Adam. Fa bisyam yudha'ifu nufudahu wa naqillu minhul ma'asi. Dan dengan siam ini yudha'ifu nufudahu, melemahkan pengaruhnya, wa taqillu minhul ma'asi, dan dampaknya kemaksiatan pun bisa diminimalisir. Walaupun melakukan kedurhakaan itu ada, niat melakukan kedurhakaan itu ada ketika melaksanakan saum, tapi ente seperti kerta puasa. Kalau orang yang sedang melaksanakan saum itu apa ya? Jadi keinginan untuk berbuat maksiat itu lemah. Keinginan untuk berbuat durhaka itu tidak seperti ketika dia tidak sedang melaksanakan puasa. Makanya pantas Rasulullah SAW menyampaikan ini. Ya ma'syarus syabab, ini kaitan dengan para pemuda. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul faraj. Karena sesungguhnya pernikahan itu bisa menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Fa illam yastati', tapi kalau belum mampu, masih sekolah kene, kuliah kene, kalau belum mampu, fa'alaihi bisyam, maka baginya dianjurkan untuk melaksanakan saum. Mengapa? Fa innahu lahu wijaun, karena sesungguhnya saum itu sebagai wija, saum itu sebagai benteng.
Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi alternatif bagi orang yang ya dia belum mampu untuk melangsungkan pernikahan, maka amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah saum, karena saum ini cara mujarab untuk menekan gejolak syahwat. Nah, dari sini maka pelajaran yang kita petik menutup celah godaan setan. Bapak Ibu, setan itu kan kayak pencuri. Ya, kayak pencuri. Pencuri itu kan kalau mau beraksi, mau membobol rumah, mau nyuri motor, nyuri mobil, itu kan cari celah. Ya. Sisi mana yang bisa dia masuki. Ya, mungkin bisa disurvei dulu, dianalisa dulu, dikaji mana. Ya. Nah, jamaah sekalian, begitu juga dengan setan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya, apa yang menjadi penyebab terbesar manusia masuk ke dalam neraka? Nabi menyampaikan dua. Satu, al-famu, mulutnya. Yang kedua, al-faraj, kemaluannya. Jadi yang menjadi sebab terbesar orang masuk ke dalam neraka itu, satu, karena dia tidak bisa menjaga lisannya. Yang kedua, karena dia tidak bisa menjaga kehormatannya. Ketika kita melaksanakan saum, kita dilatih bisa mengendalikan dua ini. Mengendalikan lisan kita, mengendalikan kehormatan kita. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sudah merasakan manfaat dari saum ini, maka kita ketagihan. Makanya melaksanakan saum bukan hanya sekedar di bulan Ramadan, tapi kita pun reuni dengan saum yang kita laksanakan di bulan Ramadan melalui saum-saum sunnah. Di bulan Syawal kan nanti ada 6 hari, Ibu ya. Kemudian ada saum Senin Kamis, ada saum 3 hari ya, Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15, banyaklah saum-saum. Yang berikutnya, yang keempat, wa minha. Nah, di antara latihan ketika kita melaksanakan saum itu an-nasaim fil ghalib. Orang yang saum biasanya taktsuru ta'atuhu. Banyak ketaatannya. Dia orang yang saum itu sibuk dengan amal-amal yang soleh. Wa ta'at min khisalit taqwa. Nah, taat ini merupakan tabiat orang yang bertakwa. Pokoknya menuju di bulan Ramadan malah orang teh sibuk nyebutnya ngaos Quran wae tos sabaraha juz ayeuna teh Bu. Nah, gitu. Ya, kalau sehari 1 juz berarti sekarang ini sudah masuk ke juz keempat. Ya Pak ya? Sudah masuk ke juz keempat. Kamu ibu-ibu masuk, iya sok tadarusan, enggak beres ibunya. Pas hari ke-17 itu beres hatam sekali. Tapi beres hatam tadarusan atau setengah wasdai. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. Semangat orang untuk beramal soleh di bulan Ramadan itu tinggi, Pak. Semangat orang untuk bersodako. Bayangkan orang bersodako ke masjid tiap hari. Ya, setiap hari ini. Kan di jadwal nyebutnya semangat orang. Semangat orang untuk bertilawah Al-Quran. Ya. Semangat orang untuk melakukan berbagai kebaikan. Nah, dan inilah tabiat orang yang bertakwa. Mereka sibuk beramal soleh. Dan Bapak Ibu, salah satu di antara cara untuk menutup celah setan adalah menyibukkan diri dengan amal soleh. Makanya kata Imam Syafi'i gini, al-harakah barokah. Dalam pergerakan itulah ada keberkahan. Ya. Makanya kalau boleh pinjam iklan Suzuki itu inovasi tiada henti. Jadi kita ini harus
kreatif nih, ya, setiap hari itu apa amal yang kita lakukan. Ya. Kayak gini nih, kalau anak mau ujian, ya, Senin mau ujian, besok teh mau ujian, ya, sedang nyiapin dia ngapalin. Terus baturanana nyamper, ya, baturanana nyamper, dia akan berani berkata, moal adi moal amang enjing ujian, namun lulus bahaya, gitu. Nah, jadi ketika kita menyibukkan diri dengan amal soleh, maka kita pun akan abai terhadap ajakan-ajakan setan. Yang kelima, wa minha annal ghaniyya idza dhaqa 'ala malju' aujaba lahu dzalik muwasatul fuqara al-mu'dimin wa hadza min khisalit taqwa. Dengan melaksanakan saum, orang yang kaya itu dia merasakan lapar. Dan ketika ia merasakan lapar, maka ia akan lebih peduli pada orang-orang fakir yang kekurangan. Dan inilah sesungguhnya tabiat orang yang bertakwa. Salah satu di antara tabiat orang yang bertakwa itu, dia peduli dengan lingkungannya. Dia peduli terhadap orang-orang fakir, dia peduli terhadap orang-orang miskin. Coba Bapak Ibu, kalau kita cermati di bulan Ramadan, ya, selain dari ibadah-ibadah mahdhah yang kita lakukan, maka ada amal-amal yang kaitannya dengan ibadah sosial. Nanti di akhir ada zakat fitrah, ya Bu ya? Ada zakat fitrah. Kan zakat fitrah bagian dari amal sosial, ya. Di mana kita berikan itu pada orang-orang fakir, orang-orang miskin yang dihimpun oleh kami. Selain itu ada fidyah, ya, bagi orang yang nggak mampu untuk melaksanakan dia fidyah. Fidyah itu dalam bentuk apa? Memberi makan pada orang-orang miskin. Nah, jadi salah satu di antara tabiat orang-orang yang bertakwa itu adalah dia peduli terhadap orang-orang mustadafin. Nah, maka ketika kita melaksanakan saum, kita dididik, kita dilatih untuk memiliki jiwa empati. Ada seorang alim pernah ditanya, Pak, 5 syuri'as siyam, mengapa saum itu disyariatkan? Orang alim ini menjawab, liyadhuqal ghaniyyu ta'mal ju' fala yansal ja'i. Agar orang yang kaya itu merasakan lapar, lalu ia tidak melupakan orang yang kelaparan. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin, inilah 5 sebab mengapa saum itu disebut min akbari asbabit taqwa. Sebab terbesar yang menghantarkan pada ketakwaan. Oleh karena itu bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesempatan pada kita bersua kembali dengan bulan Ramadan. Karena jamaah sekalian, dalam Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum syahr Ramadan. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berdoa sampai 6 bulan agar mereka dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Tsumma yad'una Allah sittata ashhur ay yataqabbalahu minhum. Kemudian mereka pun berdoa selama 6 bulan juga agar amal yang mereka lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Sepanjang tahun yang ada di benak para sahabat adalah Ramadan, Ramadan, Ramadan. Mengapa? Karena sesungguhnya banyak kebaikan yang kita dapatkan di bulan yang penuh dengan berkah ini. Pantas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Ramadan itu dengan syahrun mubarakun, dengan bulan yang diberkahi. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan di pagi ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana
wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin.